Benarkah tidur setelah sholat subuh di bulan Ramadan itu berbahaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, kami mintakan kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menanggapi tentang pertanyaan atau menjawab pertanyaan tentang tidur setelah sholat subuh. Benarkah tidur setelah sholat subuh di bulan Ramadan itu berbahaya? Artinya membahayakan tentang kesehatannya, atau membahayakan tentang perekonomiannya, rezekinya menjadi sempit, sulit dan seterusnya. Langsung saja melalui video yang cukup singkat dan pendek ini kami Al-Faqir Mu'allim akan menjawabnya dan sekaligus menjelaskannya. Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidur yang bahaya setelah sholat subuh itu artinya kalau si yang tidur itu tidak sholat subuh. Kalau dia tidak sholat subuh, kemudian dia tidur setelah adzan subuh, tapi dia tidur, dia enggak sholat subuh, itu yang bahaya. Adapun kalau dia misalnya nih sudah sholat subuh, sudah menjalankan sholat subuh, tetapi dia ngantuk sengantuk-ngantuknya, daripada dia zikir akhirnya dia ngelantur, ucapan zikirnya kemana-mana saking ngantuknya, ya karena dia malam hari kerja masuk malam misalnya, mendekati subuh dia tahan, kemudian dia sholat subuh setelah itu dia tidur, ya enggak masalah, tidak menyebabkan rezeki sempit, tidak juga membahayakan kesehatan, tidak. Jadi sekali lagi, yang bermasalah itu yang tidak sholat subuh tetapi mendekati subuh dia tidur begitu loh. Tetapi kalau dia sendiri sudah sholat subuh kemudian tidur, ya enggak apa-apa, kondisional. Jadi jawabannya adalah kondisional. Adapun ada beberapa riwayat hadis memang Rasulullah SAW mendoakan umatnya yang pagi-pagi bekerja, beraktivitas, berzikir, berdoa, ya. Berzikir berdoa itu kerja loh ya. Jangan dikira bahwa zikir dan doa itu tidak bekerja, salah. Zikir dan doa itu bekerja, bekerjanya langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Atasannya hanya satu, yaitu Allah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan zikir dan doa enggak kerja, loh emang kerjanya itu harus di kantor, ke sawah, ke ladang. Zikir dan doa itu kerja. Siapa kira kalau zikir dan doa itu tidak kerja? Kerja. Banyak wali-wali Allah, bahkan ini kebiasaannya Rasulullah SAW dan juga istri-istri beliau, para sahabat, kalau habis sholat subuh, setelah sholat subuh, mereka ini berzikir dan berdoa kepada Allah, membaca Al-Quran, ta'lim dan seterusnya. Ini bekerja, bekerjanya langsung kepada Allah. Atasannya cuma satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. An Sakhr ibn Wada'ah Al-Ghamidi radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Sakhr bin Wada'ah Al-Ghamidi radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkailah untuk umatku fi bukuriha, di dalam pagi-paginya. Jadi kalau memang umat Islam ini pagi-pagi beraktivitas yang manfaat, ini mendapatkan doa keberkahan dari Rasulullah SAW, sehingga segalanya akan mudah. Tetapi sekali lagi, kalau zaman sekarang ini kan kondisional, tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu itu mohon maaf, orang itu kalau malam rata-rata ya tidur, kalau siang ya bekerja. Kalau zaman sekarang kan enggak, pabrik, perusahaan macam-macam banyak yang buka malam, kerja malam. Lah kalau misalnya yang kerja malam kemudian mendekati subuh dia ngantuk, tetapi dia tahan untuk menunggu sholat subuh. Setelah sholat subuh dia kan ngantuk nih, tidur, ya enggak masalah.
Jadi nggak masalah. Kondisional jawabannya ya. Wa kana idza ba'atha sariyatan aw jaysan ba'athahum min awwalin nahari. Dan adalah Rasulullah SAW apabila mengirim suatu utusan komandan peleton ya, satu barisan atau suatu tentara, maka Rasulullah SAW mengirimnya pada awalnya siang, yaitu pada pagi hari. Awalnya siang yang mendekati duha lah. Tetapi kebiasaan Sayyidah Aisyah sendiri itu setelah terbit matahari tidur. Nah, nanti ibaratnya bisa dilihat dalam deskripsi video yang ibarat agak panjang. Itu riwayat dari Sayyidah Aisyah. Kalau sudah terbit matahari kan biasanya sholat isyraq. Kemudian beliau tidur, tidak apa-apa. Jadi kondisional. Kemudian wa kana Sokhrun rajulan tajirun, dan ada oleh Sokhr bin Wada' al-Ghamidi, ini adalah seorang laki-laki yang kaya. Wa kana yab'atsu tijaratuhu min awwalin nahari. Dan beliaunya Sokhr bin Wada'ah al-Ghamidi itu sering mengutus ya pedagangnya, para pedagangnya dari awalnya siang, yaitu pagi hari maksudnya. Fathra wa kathura maluhu, lalu berlimpahlah menjadi banyak hartanya. Rawahu Abu Dawud, dalam meriwayatkan pada hadis Abu Dawud dan Imam Abu Dawud nomor hadis 2606. Ini suatu kisah dari Sokhr bin Wada'ah, bahwa beliau ini kalau mengirim utusan para pekerjanya itu ya berangkatnya pada pagi hari, dan ternyata hartanya dia menjadi limpah ruah dan banyak. Ini adalah kaswatis ya, kasusnya beliau memang mendapatkan doa berkah dari Rasulullah SAW. Tapi sekali lagi nih, kondisional. Jadi kalau misalnya nih ada orang yang malamnya membaca Al-Quran atau berzikir atau ada kegiatan-kegiatan aktivitas yang lain, kemudian dia mendekati subuh ngantuk, tapi dia tahan-tahan, dia menjalankan sholat subuh, kemudian sholat subuh dia tidak berzikir, tidak baca Al-Quran, tapi tidur, ya nggak masalah ya kan, tidak masalah. Baik ini di Ramadan maupun di luar Ramadan sama. Ya, jadi sekali lagi nih yang jadi masalah kalau malamnya itu begadang, mendekati subuh ngantuk, setelah ada adzan sholat subuh, orang-orang sholat subuh, tapi dia malah tidur, kebablasan sampai siang. Ini yang bermasalah. Ya, jadi lihat kondisional. Tetapi nih afdol itu adalah yang lebih utama, gitu loh ya. Jadi kalau kita membahas hukum, kita harus tahu mana yang makruh, mana yang khilaful aula, mana yang afdol, yang lebih utama, mana yang halal, mana yang haram begitu. Kalau yang lebih utama nih, memang setelah sholat subuh, kalau dalam keadaan tidak ngantuk, jangan tidur. Tapi kalau ngantuk, ya tidur. Daripada berzikir nanti ngelantur, mengucapkan hal-hal yang tidak benar, maka tidur. Tetapi kalau dia tidak ngantuk misalnya, ya lebih baik berzikir, membaca Al-Quran, beraktivitas dan yang lain-lain. Demikianlah jawaban kami. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.